antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memang nyata terjadi. Mudah-mudahan hal ini semakin menambah semangat bangsa Indonesia. Berikut ini pengakuan Profesor Aminuddin Aziz. Kemudian ada potensi ya, tentang daya tarik alam Indonesia. Orang berkunjung banyak sekali ke Indonesia. Tapi ketika berbicara tentang bahasa Indonesia, mereka itu tidak ngerti juga gitu. Saya katakan sekali bisa berbahasa Indonesia akan selamat dari Sabang sampai Merauke. Karena orang Indonesia bertutur dengan satu bahasa ini saja mereka akan bisa ya dari Sabang sampai Merauke. Tidak akan merasa khawatir saya katakan ditipu karena misalnya ongkos jadi lebih mahal, makanan jadi lebih mahal, tidak. Asalkan bisa berbicara bahasa Indonesia. Begitu. Kemudian yang terakhir ya, ada sistem kebahasaan bahasa Indonesia ini kita promosikan belajar bahasa Indonesia itu mudah. Walaupun pada pertengahan dan selanjutnya mungkin agak susah. Tapi ada tantangan nih, saudara-saudara sekalian, ya. Tantangan yang pertama, beragamnya sikap bahasa para pelaku diplomasi. Karena apa? Kita tahu sekarang ini, yang harus kita diplomasikan ini bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Terjadi pertengkaran kan sampai hari ini. Saya ketika diundang menjadi salah seorang narasumber di majelis Profesor Negara Malaysia, bekerja sama dengan Asosiasi Profesor Indonesia, saya berdebat habis dengan orang Malaysia dan saya mengatakan yang dilakukan oleh kami bukan diplomasi bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia. Karena bagi kami bahasa Indonesia adalah bahasa negara, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dideklarasikan sejak 28 Oktober 28. Bahasa Melayu adalah salah satu saja dari 718 bahasa daerah. Begitu. Dan bahasa Indonesia sudah bukan lagi bahasa Melayu. Ya, perkembangannya sudah beda gitu. Tapi itu nanti akan lebih banyak kepada perencanaan bahasa, tentang politik bahasa. Saya tidak akan membicarakan itu. Kemudian yang kedua, ya, para pelaku diplomasi, teman-teman yang dari Kemlu terutama gitu ya, waktu itu tidak ada kesadaran, wah ini jadikan program bersama deh di perwakilan. Karena bagi mereka sudah cukup dengan satu bahasa internasional. Mereka akan bisa melakukan diplomasi. Saya katakan ini salah sikap seperti ini. Maka kita akan harus membuatnya lebih tersadar lagi. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu belum merasa yakin akan potensi keberterimaan bahasa Indonesia di forum-forum internasional. Jadi sudah merasa cukup bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Prancis, bisa berbahasa Arab. Ya sudah saja, diplomasi kami lakukan melalui ini. Saya katakan coba, kalau pemahaman kita tentang bahasa Indonesia ini disebarkan kepada rekan diplomasi kita, maka itu akan lebih mudah kita melakukan diplomasi. Masih lemahnya sinergi di antara para pemangku kepentingan. Tidak menjadikan program bahasa Indonesia, sastra Indonesia menjadi bagian dari diplomasi. Orang Kemlu mengerjakan orang kekemluannya, Menteri Pariwisata Kementerian Pariwisatanya, Kementerian Pendidikan tugas Kementerian Pendidikan, sudah saja ini masing-masing saja. Ya, ini yang tadi saya sebutkan seperti kacang dua kelinci. Ya, satu-satu saja gitu. Mereka tidak pernah bersinergi. Ya, begitu. Jadi program bersama tapi tidak pernah dilakukan secara bersama-sama. Jadi nafsi-nafsi individualistik begitu. Nah, sama seperti kacang atum tadi itu ya, yang hare-hare itu, dua kelinci. Kemudian ada kontestasi dengan bahasa Melayu. Orang Malaysia pasti akan mempromosikan bahasa Melayu, tapi bagi kita tidak, gitu ya. Bahasa Indonesia itu sudah harga mati karena itu adalah bahasa negara. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.